Di masa-masa yang akan datang, perhatian diberikan oleh PT Inco terhadap Akademi Teknik Surakarta dan Pusat Pelatihan Industri sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility. Perusahaan sudah selayaknya dievaluasi secara sungguh-sungguh, baik menyangkut substansi maupun operasionalnya. Secara terpadu dengan pemerintah dan kepada kita perlu memperbaiki komitmen mulia itu dengan sebaik-baiknya, agar segala upaya kita dapat secara tepat memenuhi sasarannya. Para hadirin yang terhormat, pemerintah daerah sungguh berkeyakinan bahwa keberadaan kedua institut pendidikan dan pelatihan kerja yang ada ini sangat dimungkinkan akan dapat lebih berperan dalam proses rekrutmen tenaga kerja lokal setempat. Sebagaimana substansi yang tercantum dan diamankan oleh kontrak karya antara pemerintah dengan pihak PT Inco serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan aturan perundangan-undangan lainnya. Secara faktual, harus disadari bahwa kedua institusi ini meskipun telah berbuat cukup banyak, belum sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat tingkat usaha tambang PT Inco. Disebabkan belum terintegrasi kedua institusi pendidikan dan pelatihan kerja ini dengan sistem rekrutmen perusahaan. Ini barangkali perlu kita bicarakan dalam pertemuan yang akan datang. Pemerintah daerah dengan manajemen PT Inco akan bertemu dengan semua stakeholder di sini sehingga tidak ada lagi bias-bias yang pada gilirannya akan merugikan kita semuanya, tidak perlu terjadi di daerah. Kita bisa melihat bahwa tenaga terdidik dan terlatih yang dihasilkannya selama 17 kali pelaksanaan yang sudah mencapai jumlah ratusan atau bahkan mendekati ribuan orang. Secara memadai belum tampak menghiasi ruang-ruang kerja dari setiap divisi perusahaan yang terkait. Fenomena ini perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh oleh jajaran manajemen dan pengambil kebijakan PT Inco untuk menjadikan kedua institusi pendidikan dan pelatihan kerja yang dibanggakan selama ini untuk lebih bisa bermakna bagi daerah dan masyarakat lingkar usaha tambang perusahaan. Pak Anto sebagai manajemen PT Inco semua akan kita bicarakan. Pemerintah daerah yang punya kewenangan bagaimana kita akan melakukan inventarisasi berapa banyak sih sekarang putra-putra daerah yang dari ATS yang menduduki jabatan-jabatan strategis di PT Inco. Tidak bisa kita biarkan ini, Pak. Oleh itu, kita melakukan diskusi sebagai keluarga besar. Tentunya dalam hal ini kita harus saling memahami. Ini akan mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya dengan Pak Anto, dengan Pak Nikolas, akan bertemu, berdiskusi untuk mencari solusi sehingga permasalahan-permasalahan yang tidak perlu terjadi teristimewa untuk masalah ketenaga kerjaan, kesempatan perusahaan bisa kita cari solusinya di daerah. Saya ingin mengingatkan bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas baik dengan para pemangku kepentingan di daerah ini diperlukan paradigma kepedulian terhadap masyarakat dari sekitar. Upaya membangun sarana dan prasarana masyarakat bersifat parsial menjadi upaya komprehensif pembangunan masyarakat yang terintegrasi dengan kepentingan perusahaan dan kepentingan pemerintah dan pemerintah daerah. Ini penting. Saya perlu menyampaikan satu ide. Tadi Ketua Direktur ATS menyampaikan bahwa PT Inco sebagai pemilik yayasan ini agar supaya memberikan perhatian. Tentunya paradigma seperti ini kita harus ubah. Sebenarnya banyak peluang-peluang di pemerintah daerah, Pak, yang bisa dikerjasamakan dengan ATS ini. Kita tahu bahwa daerah ini Pulau Timur sangat potensi pertambangan, pertanian dalam arti luas. Saya sudah beberapa kali mengajukan bahwa kita bisa saling menguntungkan, bisa bekerja sama. Anda bisa mengambil uangnya benar. Katakanlah daerah ini adalah daerah pertanian, Pak. ATS bisa menyediakan alat-alat pertanian. Beda bayar daripada kita ngambil dari luar. Daerah ini punya potensi listrik. Daerah masih banyak listrik yang tidak terpenuhi. ATS bisa membuat PLTMH yang kita bisa danai dari APBD
Sehingga tidak perlu ATS ini terlalu tergantung kepada PT Inko. Begitu juga daerah ini. Begitu juga daerah ini nelayan. Alat Katinti. Selama ini balik-balik kita masih beli dari luar. Daerah ini setiap hari ke Sorowako, ke Nuha, 1 kali 24 jam. Saya percaya mari kita lakukan penelitian. Pasti alat-alat itu, ondel-ondel itu dibeli dari luar. Yang sebenarnya bisa kita produksi di ATS. Nah oleh itu saya kira perlu ini ya. Itu sebabnya maka saya katakan ATS ini sudah harus merubah mindsetnya. Bahwa dia bukan hanya milik PT Inko. ATS ini aset pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah belum punya bantuan apa. Nah oleh itu saya berharap bahwa PT Inko ATS ini bukan hanya bangga sebagai milik PT Inko, tetapi dia harus bangga bahwa ATS ini berada di Luwu Timur. Meskipun Luwu Timur ini usianya relatif muda, tetapi sudah diperhitungkan di luar bahkan tingkat nasional.